Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Hamidah beserta rekan saya Vika Rizky Amalia akan menyampaikan paparan materi dari proposal yang telah kami susun yang mana berjudul Pengaruh Keterampilan Kemanusiaan Kepala Sekolah dalam Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Selanjutnya, kinerja seorang pegawai ditentukan oleh banyak sekali faktor. Salah satunya adalah faktor peran kepemimpinan. Telah disampaikan, kepemimpinan merupakan gejala sosial dan hasil kegiatan memimpin suatu unit kerja atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan definisi kepemimpinan yang menjelaskan seperti usaha untuk masa depan dalam rangka mengarahkan orang terhadap visi, misi, dan memberikan inspirasi agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan para pemimpin madrasah memotivasi kerja karyawan untuk pencapaian produktivitas kerja sesuai dengan tujuan pengelolaan bidang pendidikan yang ditekunnya. Senada dengan hal itu, Peter F. Drucker mengatakan keberhasilan pemimpin adalah mampu memilih strategi untuk dapat membuat organisasi sukses, mendorong pegawai atau karyawannya memiliki prestasi kerja, dan dapat tumbuh berkembang dalam menghadapi persaingan. Adapun rumusan masalah yang telah kami susun meliputi 1. Apakah ada pengaruh kompetensi kemanusiaan (skill) terhadap kinerja pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri? Yang kedua, apakah kompetensi yang paling dominan memengaruhi kinerja pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri? Berikutnya adalah tujuan penelitian, yang mana untuk mengetahui pengaruh kompetensi kemanusiaan atau human skill terhadap kinerja pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri, serta untuk mengetahui kompetensi yang paling dominan mengaruhi kinerja pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan, sedangkan penelitian berikutnya adalah untuk menemukan inspirasi baru. Penelitian selanjutnya guna membantu memposisikan penelitian sehingga menunjukkan originalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya terkait penelitian yang coba dilakukan dan kemudian menyusun ringkasan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Berikut ini adalah investigasi awal dari yang masih terkait dengan topik yang penulis dipelajari. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irwandi Mamonto, Rifai Bolotio, dan Ardiono pada tahun 2019. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan dan Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru di Man 1 Kota Mabagu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Selanjutnya yaitu teori yang relevan. Pada proposal penelitian kami ini, kami membagi beberapa pembahasan mengenai teori yang relevan. Yang pertama yaitu kinerja guru atau pegawai, yang kedua keterampilan manajer, yang ketiga keterampilan kemanusiaan, yang keempat pengaruh keterampilan kemanusiaan atau human skill kepala sekolah terhadap kinerja guru atau pegawai. Pertama yaitu kinerja atau performance pegawai atau guru. Dalam kaitannya dengan pemimpin, kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel. Menurut Yukel 2002 halaman 10-11 menyatakan bahwa sifat dan kemampuan pemimpin mempengaruhi perilaku dan kekuasaan pemimpin yang pada gilirannya berinteraksi dengan variabel situasional eksternal dan variabel intervensi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan kinerja adalah penampilan kerja individu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dengan indikator menyelesaikan tugas, konsisten dalam bertindak, disiplin diri, memberikan dokumen, dan melaksanakan penyelesaian pekerjaan. Secara teoritis, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tersebut. Menurut Gibson 1996 yaitu yang pertama,
variabel individu terdiri dari subvariabel keterampilan dan keterampilan, latar belakang, dan demografi. Yang kedua yaitu variabel psikologis, terdiri dari subvariabel persepsi, sikap, dan kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel ini sangat dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja, dan variabel demografi. Yang ketiga yaitu variabel organisasi, terdiri dari subvariabel sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan desain kerja. Yang kedua yaitu keterampilan manajer. Kata keterampilan dapat disamakan dengan kata kecekatan. Orang yang dapat didefinisikan orang yang cekat atau terampil itu adalah mereka yang melakukan pekerjaan atau bahkan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan benar. Akan tetapi jika seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat tetapi tidak benar, itu tidak dapat disebut dengan orang yang cekat atau terampil. Nah, jika orang yang melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan sesuai perintah, meskipun lambat dalam penyelesaiannya, maka orang tersebut dapat dikatakan orang yang cakap, menurut Muzni Ramanto, Soemarji, dan Wigdati Zahri, 1991, halaman 2. Keterampilan atau human skill. Keterampilan kemanusiaan atau human skill adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau kelompok, memelihara hubungan baik, memahami orang lain, memberikan motivasi dan bimbingan, serta mempengaruhi kinerja atau pekerjaan secara individu atau kelompok. Menurut Amirullah dan Budiono, 2014, halaman 22-23. Yang keempat yaitu pengaruh keterampilan kemanusiaan atau human skill kepala sekolah dalam kinerja guru atau pegawai. Seorang pemimpin sangat membutuhkan keterampilan ini untuk mendapatkan partisipasi serta memimpin kelompok dalam mencapai tujuan. Keahlian ini sangat penting untuk dimiliki seorang pemimpin karena komunikasi yang persuasif, ramah, dan paternal. Seorang manajer akan membuat karyawan merasa dihargai dan karena itu mereka akan terbuka kepada atasannya. Selain itu, keterampilan ini juga berguna untuk meningkatkan profesionalisme guru. Seorang kepala sekolah membutuhkan keterampilan ini atau human skill ini. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan atau kepala sekolah dengan para pegawainya akan sangat meningkatkan kinerja kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu metode dan teknik penggalian data. Yang pertama yaitu metode penggalian data. Pada proposal penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian yang kuantitatif atau disebut juga dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental atau empiris, di mana dalam penelitian kuantitatif ini mengukur variabel-variabel penelitian dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data atau sumber pada proposal ini melalui variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknik penggalian data. Pada teknik penggalian data ini kami menggunakan penelitian kepustakaan. Adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui berbagai publikasi, baik itu artikel ilmiah, jurnal, buku, dan bahan analisis yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu rencana pembahasan. Bab 1 atau pendahuluan itu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan aplikasi serta sistem penelitian mengenai topik pengaruh keterampilan kemanusiaan atau human skill kepala sekolah dalam kinerja pegawai atau guru. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Gambaran umum pustaka dan kerangka teori berisi tentang uraian penelitian bibliografi sebelumnya dan kerangka teori yang relevan
Dan terkait dengan topik proposal pengaruh keterampilan kemanusiaan atau human skill kepala sekolah dalam kinerja guru atau pegawai. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan justifikasi atau motif, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan secara rinci dalam penyusunan penelitian proposal ini yang berjudul Pengaruh Keterampilan Kemanusiaan atau Human Skill Kepala Sekolah dalam Kinerja Pegawai Guru. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berisi 1. Penelitian. Klasifikasi pembahasan disesuaikan dengan pendekatan, jenis penelitian, dan masalah atau fokus penelitian. Kedua, pembahasan. Pembahasan sebagian 1 dan 2 dapat digabungkan menjadi satu kesatuan atau terbagi menjadi subdiskusi terpisah. Bab 5. Kesimpulan. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi yang merangkum secara singkat temuan penelitian tentang masalah penelitian pengaruh keterampilan kepala sekolah atau human skill manajer dalam kinerja pegawai atau guru. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Usulan tersebut ditujukan pada dua hal, yaitu 1. Usulan untuk memperluas hasil penelitian, misalnya menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. 2. Usulan untuk menetapkan kebijakan di bidang yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Yang terakhir yaitu pustaka acuan. Berikut daftar pustaka dari proposal penelitian kami.